Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat untuk belajar. Nah, pada pembelajaran IPS di semester 2, kita akan mengawali dengan bab yaitu ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk subbab yang pertama itu kita akan membahas tentang ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Nah, berdasarkan konsep ekonomi itu kita mempunyai 5 hal yang berkaitan dengan konsep ekonomi. Ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi, harga, dan pasar. Namun, pada pembahasan hari ini, kita hanya akan membahas 2 bagian saja, yaitu kegiatan produksi dan kegiatan distribusi. Kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan produsen. Apa tujuan kegiatan produksi? Tujuan secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika barang dan jasa tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, adapun tujuan kegiatan produksi suatu barang atau jasa secara sempit antara lain, yang pertama, menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang terakhir, produsen dapat mencari keuntungan sebesarnya. Contoh kegiatan produksi adalah, kita lihat gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama adalah kegiatan petani di sawah. Nah, kegiatan produksi dari petani ini berarti petani menghasilkan padi. Pada gambar yang kedua ada seorang koki yang sedang membuat roti. Nah, kegiatan produksi ini berarti pengusaha roti yang menghasilkan roti. Dan gambar yang ketiga, ada seorang peternak di peternakan ayam. Berarti peternak tersebut akan menghasilkan telur dan daging ayam. Apabila suatu daerah memproduksi barang dalam jumlah lebih dari kebutuhan, barang tersebut dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Contohnya, beras yang dihasilkan di daerah Karawang melimpah, sehingga sebagian dijual ke Jakarta yang membutuhkannya. Dalam kegiatan ini terjadi penambahan guna barang, yaitu beras dari Karawang dibeli lebih mahal oleh penduduk Jakarta yang membutuhkan. Berikutnya ada faktor produksi. Produksi dipengaruhi oleh 4 faktor. Ada faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Apa sih faktor produksi itu? Faktor produksi adalah sumber daya ekonomi yang diolah lebih lanjut dalam proses produksi. Nah, kita akan bahas tentang faktor alam. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi alam disebut juga faktor produksi asli. Contohnya tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Yang kedua, faktor tenaga kerja adalah orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Yang ketiga, faktor modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa lain.
Faktor produksi modal dapat berbentuk uang atau benda-benda hasil produksi yang digunakan untuk proses produksi barang-barang dan jasa-jasa lain. Contohnya, mesin jahit, pabrik, dan kantor. Yang terakhir, faktor kewirausahaan adalah kemampuan, keahlian, dan kecakapan seseorang atau sekelompok untuk merencanakan, mengendalikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan produksi. Sebanyak dan sebagus apapun faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang dipergunakan dalam proses produksi, jika tidak dikelola dengan baik, hasilnya tidak akan maksimal. Berikutnya, persebaran produksi. Nah, kita akan bahas persebaran produksi untuk berbagai komunitas yang ada di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2016, produksi minyak bumi Indonesia adalah 956.000 barel per hari. Nah, sedangkan untuk gas alam, pada data tahun 2015, produksi gas alam Indonesia adalah 75.000 juta meter kubik. Nah, untuk minyak bumi sendiri, paling banyak diproduksi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Maluku, dan Sulawesi. Dan untuk gas alam, wilayah yang paling banyak memproduksi gas alam di Indonesia adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Natuna, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Untuk batu bara, berdasarkan data tahun 2015, produksi batu bara Indonesia sekitar 432 juta ton. Selanjutnya, pada bidang pertanian. Pada bidang pertanian, ada 3 bidang di sini. Padi, jagung, ubi kayu atau singkong. Nah, Jawa Timur merupakan provinsi penghasil padi dan jagung terbesar pada tahun 2015 di Indonesia. Sedangkan Lampung merupakan provinsi penghasil ubi kayu atau singkong terbesar di Indonesia pada tahun 2015. Pada bidang perkebunan, kelapa sawit, karet, dan kopi. Riau merupakan provinsi penghasil kelapa sawit terbesar pada tahun 2015. Sedangkan Sumatera Selatan merupakan provinsi penghasil karet dan kopi terbesar pada tahun 2015 juga. Wilayah Indonesia yang memiliki hutan yang memproduksi kayu bundar atau logs tidak banyak. Tidak semua provinsi memilikinya. Produksi kayu bundar di Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 44,9 juta meter kubik. Dengan Kalimantan Tengah merupakan penghasil kayu terbesar dengan jumlah 2.115.912 meter kubik. Selanjutnya, pada komoditas peternakan, ada peternakan daging sapi, daging ayam, dan telur ayam. Jawa Timur merupakan provinsi penghasil daging sapi dan telur ayam terbesar pada tahun 2015. Sedangkan Jawa Barat merupakan provinsi penghasil daging ayam terbesar pada tahun 2015. Pada bidang perikanan, baik perikanan tangkap di laut atau perikanan budidaya, Maluku merupakan provinsi penghasil perikanan tangkap di laut terbesar pada tahun 2014. Sedangkan Sulawesi Selatan merupakan provinsi penghasil perikanan budidaya jenis tambak terbesar
pada tahun 2014. Selanjutnya, setelah kegiatan produksi atau menghasilkan barang dan jasa, kita akan lanjut pada kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu badan untuk menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Apa sih tujuan dari kegiatan produksi? Tujuan kegiatan distribusi antara lain adalah membeli barang-barang dari produsen untuk kemudian dijual kepada konsumen serta menciptakan pemerataan penyebaran hasil produksi. Nah, secara luas, distribusi itu mencakup kegiatan pembelian, pemilahan dan pengelompokan barang, pembungkusan dan pengepakan, penggudangan, dan pengangkatan serta pengangkutan. Salah satu aktivitas penting dari kegiatan ekonomi adalah distribusi barang antar daerah. Distribusi menjadi faktor penting dari ketersediaan barang di berbagai daerah. Barang yang tidak tersedia atau sulit ditemukan di suatu daerah mengakibatkan harga barang tersebut akan naik. Harga barang juga dapat turun naik secara tidak teratur akibat ketersediaan barang yang tidak teratur. Distribusi antar daerah dapat terjadi bila terdapat faktor pendorong dan akan sulit terjadi bila terdapat faktor penghambatnya. Nah, apa saja sih faktor pendorong dari distribusi antar daerah? Yang pertama, ketersediaan pasokan barang. Yang kedua, alat angkut atau transportasi yang memadai. Ketiga, infrastruktur distribusi memadai, seperti jalan raya contohnya. Yang keempat, biaya pengangkutan cukup murah. Nah, hal-hal ini bila terjadi maka akan mendorong distribusi antar daerah menjadi lebih mudah. Nah, ada juga yang menghambat distribusi antar daerah. Yang pertama, terhambatnya pasokan barang. Kedua, faktor cuaca yang tidak mendukung. Ketiga, kurangnya armada pengangkut. Keempat, biaya pengangkut yang tinggi. Yang kelima, kualitas infrastruktur distribusi kurang baik, seperti jalan raya yang rusak atau tidak tersedia. Bila hal-hal ini muncul, maka akan menghambat proses distribusi. Nah, selanjutnya, proses distribusi barang dari suatu negara ke negara yang lain melalui rantai transportasi. Kita akan bahas bagaimana sih apabila terjadi proses distribusi dari suatu negara ke negara yang lain. Yang pertama, ada yang namanya kegiatan composition, yaitu barang-barang yang akan dikirimkan ke negara lain dimasukkan ke dalam kargo. Setelah dimasukkan ke dalam kargo dibawa melalui jalur kereta rail ke kapal pengangkutan kargo. Kapal kemudian bergerak melalui jalur laut ke negara tujuan. Nah, setelah itu di negara tujuan dilakukan pemeriksaan sebelum kargo boleh diturunkan. Jadi, setelah sampai, kargo tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh petugas di negara tersebut. Selesai diperiksa, kargo dibawa melalui jalan ke lokasi pembeli. Nah, setelah bertransaksi, pembeli kemudian melakukan decomposition, yaitu pembongkaran kargo. Sekitar setengah perdagangan internasional terjadi antara lokasi yang berjarak lebih dari 3.000 km. Maka distribusi harus menggunakan sejumlah alat transportasi, seperti rantai transportasi yang harus disiapkan agar distribusi barang dapat berjalan dengan baik.
Nah, ada dua alat transportasi penting dari distribusi internasional, yaitu yang pertama kapal laut. Sekitar 90% perdagangan dunia menggunakan alat transportasi ini. Kapal laut melewati sejumlah pelabuhan besar yang menjadi gerbang utama untuk akses ke daerah tertentu. Misalnya, pelabuhan Hong Kong sebagai gerbang akses ke daerah Tiongkok Selatan. Nah, yang kedua ada pesawat terbang. Dari segi berat yang dibawa, pesawat terbang hanya membawa sekitar 0,2% perdagangan dunia. Namun, dari segi nilai barang, pesawat terbang membawa sekitar 15% perdagangan dunia. Pesawat terbang membawa antara lain alat-alat elektronik. Nah, mungkin sampai sini saja yang kita bahas dari mulai proses produksi, kemudian distribusi. Selanjutnya, pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang konsumsi, harga, dan pasar. Nah, untuk lebih memahami materi, silakan kalian perhatikan pembahasan ini baik-baik. Dan apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.